Suku Toraja merupakan salah satu suku yang berada di Indonesia dengan populasi mencapai sekitar 1 juta jiwa. Masyarakat suku ini sebagian besar mendiami Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, serta Provinsi Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Mamasa. Budaya dan tradisi suku Toraja tetap terlestari hingga saat ini. Salah satu yang paling terkenal ialah upacara pemakamannya atau Rambu Solo yang disebut-sebut sebagai upacara pemakaman termahal di dunia. Di balik keunikan budaya suku Toraja yang masih terawat, ada kisah iman Katolik yang bertumbuh subur di tanah ini. Delapan 84 tahun yang lalu menjadi tonggak sejarah masuknya agama Katolik pertama kali di Tanah Toraja. Ya, kala itu pada tahun 1938, berkat karya misionaris CICM, sebanyak 4 orang asli Toraja dibaptis menjadi Katolik di Desa Tampo, Makale, Tanah Toraja. Rahmat Allah tercurah bagi Toraja. Berkat karya Roh Kudus, umat Katolik dari hanya 4 orang saja kala itu, kini telah bertumbuh pesat menjadi 77.210 jiwa di seluruh Kevikepan Toraja atau telah mencakup 15% dari penduduk Toraja. Gereja Katolik kini telah menjadi gereja kekristenan terbesar kedua setelah Gereja Toraja atau Getor di wilayah Toraja. Gereja Katolik juga mampu berpadu dalam inkulturasi budaya Toraja dan ikut serta melestarikan budaya suku Toraja hingga menjadi ciri khas umat Katolik di negeri di atas awan ini. Sampai tahun 2022, jumlah paroki di Kevikepan ini telah mencapai 12 paroki yang tersebar di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Gereja itu diminta supaya tetap berakar dalam budaya setempat. Adat istiadat tetap diperhatikan, lalu perayaan ibadah gereja atau keagamaan tetap disesuaikan dengan adat setempat atau setidak-tidaknya mengambil hal-hal yang kiranya bisa cocok menjadi ungkapan iman gereja Katolik, inkulturasi, memperhatikan nilai-nilai budaya setempat. Tentu saja bukan mengkerdilkan agama, tapi mungkin ada ungkapan-ungkapan yang cocok bisa digunakan untuk mengungkapkan iman kepercayaan teristimewa iman gereja Katolik. Itu terus-menerus berlangsung, berjalan, tidak pernah berhenti, menyesuaikan zaman dan seterusnya akan terus berkembang. Ecclesia Semper Reformanda. Gereja terus-menerus memperbaharui diri, tentu saja juga termasuk perubahan-perubahan adat sosial di tengah-tengah masyarakat di mana gereja itu hadir, berada, memberi kesaksian tentang iman akan Yesus Kristus. Kevikepan Toraja sendiri juga memiliki wisata religi yang telah mendunia, yaitu Pusat Ziarah Keluarga Kudus Sapa Bayo-Bayo, di mana di tempat ini terdapat 14 perhentian jalan salib dan juga berakhir pada sebuah gua yang biasanya dipersembahkan perayaan Ekaristi di dalamnya. Selain iman Katolik yang bertumbuh subur di Toraja, budaya suku Toraja juga semakin tetap terlestari di tengah zaman yang semakin modern. Salah satu yang terkenal ialah upacara pemakamannya. Upacara pemakaman suku Toraja juga disebut Rambu Solo ini biasanya tidak langsung dilaksanakan di hari saat anggota keluarga itu meninggal. Ada yang nanti setelah 6 bulan meninggal baru diupacarakan
dan dimakamkan karena masih menunggu seluruh anggota keluarga besar di berbagai tempat terkumpul di Toraja. Bahkan ada yang hingga 30 tahun belum juga dimakamkan karena keluarga yang masih bekerja keras untuk mengumpulkan uang, di mana biaya upacara pemakaman adat Toraja begitu mahal. Dalam upacara ini keluarga harus memotong puluhan kerbau, di mana satu ekor kerbau paling murah seharga 25 juta hingga ratusan juta rupiah bahkan miliar rupiah. Akan tetapi upacara pemakaman adat Toraja ini tidak diwajibkan dan bisa langsung dimakamkan. Semua kembali kepada keputusan keluarga masing-masing. Namun, menjadi kebanggaan dan rasa syukur tersendiri bagi keluarga yang menyelenggarakannya, karena sebagai bentuk persembahan terakhir yang terbaik bagi anggota keluarga yang dicintai yang sudah meninggal. Adat dan budaya Toraja, ya. Jadi pertama itu ada namanya adat yang bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat artinya bahwa adat yang tingkat pertama kalau memang dia punya bajunya, yang tadi Pastor katakan bahwa memang harus sesuai dengan bayun nalai Pastor. Ya, itu namanya tingkat adat. Ya, kalau memang bajunya memang dia, nah itu adat yang menentukan. Ya, dari tingkat-tingkat kampung dari Toraja itu beda-beda. Jadi antara kampung yang satu dengan kampung yang lain itu tergantung dari adatnya. Adat ini ada penyelenggara adat, ya, umpamanya Toparenge, Tobara, Topatulak. Inilah yang menjadi pengatur mengenai adat di Toraja, ya. Jadi setiap acara di dalam pemakaman ini yang menentukan itu adalah pengurus adat, ya, mulai dari Toparenge, Tobara dengan Topatulak. Ya, Tobara itu adalah telinga dari Toparenge. Jadi apa yang terjadi di dalam adat-adat ini, manakala nyeleweng, ya, tidak sesuai dengan adat, dia akan melapor kepada Toparenge, ya. Sehingga walaupun itu setiap ini yang kita lihat di sini banyak sarana-sarana yang digunakan oleh adat masyarakat. Jadi itu perangkat adat yang menentukan ini yang bajunya cocok tidak sesuai dengan status sosialnya itu, ya, status sosialnya kalau bahasa ini, ya. Jadi jangan bukan statusnya dikasih bajunya dianggap itu ya kedonoran, berarti itu pinjam pakai, ya. Itu menentukan sekali dalam pemakaman di Toraja. Upacara pemakaman adat Toraja pun tiba. Kami mendapat kesempatan untuk mengikuti rangkaian upacara pemakaman adat Toraja dari seorang nenek yang masih menjadi anggota keluarga kami yang meninggal di usianya yang ke-95 tahun. Karena banyaknya keluarga yang datang, maka 1 hari sebelum upacara tiba, masing-masing anak dari nenek yang telah meninggal ini akan membuat sebuah pondok bagi keluarganya untuk ditinggali. Hari pertama pun tiba. Di hari pertama ini, imam atau pastor akan memberkati peti dan makam. Di hari ini, Pastor Kevikepan Toraja yang memberkati peti dan makam yang akan ditempati jenazah.
Di hari kedua dilaksanakan upacara rambu solo, dalam hal ini pemotongan satu kerbau untuk keluarga. Hari kedua ini dikhususkan bagi keluarga. Hari ketiga pun tiba. Di hari ketiga ini, pemotongan kerbau dikhususkan untuk tamu yang ada. Di sini terdapat 11 kerbau yang dipotong, di mana satu kerbau sekitar 30 juta rupiah. Sehingga total ada 12 kerbau yang telah dipotong untuk keluarga dan tamu, sehingga total yang dikeluarkan untuk membeli kerbau sebanyak 360 juta rupiah. Belum lagi ditambah dengan sekitar 100 babi yang telah dipotong, dan berbagai biaya lainnya seperti beras, kue, tempat makam, dan lain-lain, sehingga kurang lebih hampir 500 juta rupiah yang dihabiskan. Disinilah kita dapat menyimpulkan bahwa upacara pemakaman adat Toraja selain terkenal di dunia, juga ternyata memang merupakan upacara pemakaman termahal di dunia. Adapun pemotongan kerbau dan babi merupakan juga bentuk kurban persembahan dari keluarga bagi Tuhan dan kurban penghapus dosa untuk anggota keluarga yang telah meninggal, seperti di dalam perjanjian lama di mana terdapat beberapa tokoh kitab suci yang mempersembahkan kurban domba, kambing, dan sapi. Demikian juga masyarakat suku Toraja yang tetap mempertahankan tradisi persembahan kurban hingga saat ini. Hari terakhir pun tiba. Setelah melalui rangkaian upacara adat Toraja yang ada, kini di hari terakhir dilaksanakan Misa Arwah. Sebelum Misa Arwah dimulai, masing-masing anak yang telah membentuk keluarga akan berfoto di depan peti yang diletakkan di rumah tongkonan. Setelah itu, dilanjutkan dengan doa pelepasan dan berpuncak pada Misa Arwah yang dilaksanakan secara penuh di gedung gereja. Misa Arwah yang kami hadiri ini dilaksanakan di Gereja Katolik Stasi Hati Kudus Yesus Mareali, Paroki Makale, Tanah Toraja. Misa Arwah ini begitu kental akan inkulturasi budaya Toraja yang indah. Baru ketoma patungan langsang na ambe na anak na penamasalo. Setelah Misa Arwah selesai, peti akan dibawa di tempat pemakaman. Tempat makam dari nenek yang meninggal berada di belakang rumahnya, berbentuk seperti rumah kecil dan luas. Pintu tempat makam ini baru bisa dibuka lagi ketika ada anggota keluarga yang telah meninggal dan dimasukkan petinya bersama dengan peti yang lain di dalam rumah kecil ini. Kan pertanyaannya, mengapa itu adat diperlukan di Toraja? Ya, karena di Toraja itu banyak sekali yang namanya yang memalukan. Ya, bahasa ini namanya sirik. Ya, di Toraja itu pertama itu namanya sirik rarabuku. Kedua ada namanya sirik tongkonan. Ada juga namanya sirik kampung. Ada juga namanya sirik lingkungan kalau bahasa sekarang. Ya. Jadi jangan kita membuat lingkungan ini menjadi pembicaraan di kampung-kampung yang lain bahwa lo kok lingkungan ini kok begitu, ya. Nah, sehingga yang menjadi tolak ukurnya itulah adat yang berlaku di kampung itu. Karena di Toraja ini dari tiap kampung lain dia punya adat. Nah, itu. Nah, jadi itu pemakaman di Toraja ini ada tingkatannya begitu. Sesuai dengan ya status. Karena tidak semua orang Toraja itu bisa diacarakan dengan ya karena kemampuan, bukan. Ya, itu tergantung dari statusnya di dalam kampung itu. Statusnya apakah memang bajunya atau bukan. Karena kalau walaupun dia mampu tapi bukan bajunya, tidak boleh. Tidak dibenarkan secara adat gitu. Nah, sehingga betapa pentingnya itu namanya tahu adat, ya. Karena kalau tidak, ya kita dikategorikan sebagai orang yang tidak tahu adat. Walaupun orang itu mampu, tapi kalau dia tidak tahu adat, ya,
artinya orang itu ya tidak wajar di kampung, tidak layak walaupun dia mampu. Itu. Kedua, ya, pertanyaan yang kedua, mengapa itu dilakukan? Potong-potong kerbau, potong babi, ya. Itulah sesuai dengan percayaan dulu yang namanya masih belum ada agama di Toraja, dikenal namanya kepercayaan Aluk Todolo, ya. Jadi kalau orang mati yang namanya Lesok Puya itu harus ada pegangannya, harus ada yang mengantar supaya sampai di Puyo, ya. Sehingga kalau tidak ada yang mengantar nggak sampai-sampai. Ya, sederhananya begitu. Sehingga orang berusaha manakala ada yang meninggal, ada yang mati, ya diberikanlah sesuai dengan ya katakanlah kalau mungkin bahasa yang sekarang itu fasilitasnya itu ada sampai di tempat tujuan terakhir itu, ya. Sehingga kadang terjadi kalau belum mampu, ya tetap dikirim lagi pada kesempatan lain. Artinya apa? Bahwa kepercayaan namanya dulu Aluk Todolo itu masih bisa dikirim supaya bisa sampai di tujuan di Puya. Sahabat Katoliku keren, pemakaman di Toraja justru yang lebih meriah daripada pesta pernikahan. Karena bagi masyarakat suku Toraja, upacara pemakaman merupakan momen terakhir bagi orang yang dicintai, sehingga mereka berjuang keras untuk memberikan yang terbaik bagi orang yang terkasih. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir dari segalanya, justru awal dari kehidupan yang sejati. Budaya dan iman Katolik begitu berpadu dan dipegang kuat oleh umat Katolik Toraja. Adapun selain Rambu Solo, ada juga pemakaman Toraja di Gua Batu atau Tebing, seperti yang dapat kita lihat di Londa Toraja Utara, di mana peti dimasukkan di dalam Gua Batu atau Tebing. Semakin tinggi lokasi penempatan peti, semakin menandakan bahwa orang yang meninggal tersebut memiliki peran yang penting dalam keluarga dan peran yang besar dalam masyarakat. Sahabat Katoliku keren, sampai di sini dulu. Semoga kisah iman dan budaya suku Toraja ini menginspirasi kita untuk semakin mencintai iman Katolik kita dan juga melestarikan budaya kita yang begitu indah dan beraneka ragam. Indonesiaku memang keren, Katolikku juga tak kalah keren. Gereja yang mampu beradaptasi di segala suku, budaya, dan bangsa, serta ikut melestarikan kekayaan budaya yang ada. Salve!